Rahayu Rayu Sakul Dumadi Hong wilayah Mastono Musidam Sekaring Baro Langgeng Hong Ulun Basuki Langgeng Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya batin, ini sesi selanjutnya ngobrol daripada kita gibah atau ngerasani uang sing sebenarnya kita nggak tahu, lebih baik kita ngerasani Gusti. Jadi hari ini kita ngerasani Gusti, dirasan-rasan tentang masalah keberadaan Sang Pencipta. Itu lebih bermanfaat, dan kita menceritakan tentang perjalanan diri kita saja, bahwa kita sedang mencari Gusti atau sedang kita mengingkari Gusti. Nah, ini enak, lebih baik enak. Kene iki wis ngerti kahananing Gusti apa Gusti iku mek diomong tok tapi gak ngerti nang endi. Nah, saya setuju tadi ada Iqra, ini berarti kudu aksara yo iku yakino marang samu barang tumindake Gusti. Jadi kalau seumpama kita ya yakin sama dengan huruf yasin. Ya iku yasin iku ada huruf ya dan shin. Yakin marang sifat-sifat Allah. Baru kok nek yakin iku Iqra wacon kabeh. Wacon kabeh apa sing ana nang alam sing tak ciptakno iki kudu yo yakin marang samu barang tumindak Gusti. Nah, saya Mbak Dedi ini ngobrol-ngobrol tentang masalah kita umur muda itu sudah diperintah untuk belajar tentang mengenal Allah, mengenal Gusti Kang Akaryo Jagat, mengenal tentang Sang Hyang Widi. Nah, bagaimana perjalanan panjenengan itu kan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari Pepunden sini ke sini, dari Kalimantan ke Surabaya, terus begitu. Nah, apa yang sebenarnya, apakah sampean itu karena gelisah atau apakah karena sampean, kan pasti ada banyak tanda tanya. Monggo. Rahayu. Terima kasih. Jadi memang benar, perjalanan saya itu diawali dari kegelisahan, ya. Dan dari kegelisahan itu banyak menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan itu siapa sih yang sebenar-benarnya kenyataan, dan siapa yang nyata, yang menjadikan dan menciptakan satu kenyataan ini. Dari pertanyaan-pertanyaan di dalam itu, akhirnya diri ini diperjalankan, termasuk dipertemukan dengan jenengan. Dan alhamdulillah banyak wawasan tentang perjalanan itu terpecahkan, terjawab dari pertanyaan dari hasil pertemuan dan menjadi bacaan. Iya. Menjadi bacaan bagi. Jadi pada dasarnya bacaan itu kita bisa membaca sesuatu itu tentu membutuhkan alat. Ya. Ternyata alat daripada bacaan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Bacaan ini bagaimana dia bisa berwujud menjadi tulisan, menjadi bukti, bukan huruf, tulisan yang artinya yang menjadikan bukti. Jadi alat-alatnya itu ya akal kita, hati kita, dan termasuk syahwat. Syahwat itu adalah alat untuk membaca sebuah kejadian yang akhirnya akan menjadi bukti bahwa sesuatu itu ada. Iya. Benar. Jadi Iqra dengan 3 kali membaca itu kita terbukanya wawasan akal kita, terbukanya hati kita, dan terbukanya pancaran syahwat ini untuk menjadikan apa? Yang menjadikan bacaan lagi. Hadirnya di alam ini menjadikan bacaan. Akal dikaryakan jadi bacaan bagi hati, dikaryakan jadi bacaan.
dan syahwat dikaryakan jadi bacaan, dan ini akan kembali berputar, siklusnya memutar. Jadi inilah yang disebut dengan hakikat awal itu, memutar. Dia akan kembali dari diri, akan kembali ke diri. Jadi bicara tentang bacaan-bacaan ini, ya otomatis kita harus benar-benar dulu bagaimana sih alat ini bisa berfungsi sehingga dia melahirkan karya, dan karya itu bisa terbaca. Kebanyakan kan karya itu kenapa jadi hilang? Dikarenakan alatnya, dikarenakan akarnya yang belum terisi sesuatu yang pokok. Hatinya belum mengisi satu dasar yang pokok, sehingga apabila tersampaikan dia hilang. Seandainya isinya itu penuh dengan kemurnian yang maha hidup tadi, yang maha mencipta tadi, ini akan tetap menjadi kelangsungan dan bisa terbaca. Dan inilah yang kitab-kitab yang terjaga, tidak akan hancur oleh masa, tidak akan jadi abu walau dibakar, tidak akan basah walaupun terendam. Nah inilah kitab-kitab semesta sekalian. Jadi yang hanya bisa tersampaikan. Ya. Pemirsa saya batin, dalam sekali yang disampaikan Pak Dedi, bahwa yakino marang samubarang tumindai Gusti, ini memang harus betul-betul kita tahu apa yang sebenarnya datang pada diri kita. Apakah ciptaan dari akal kita, yaitu yang disebut dengan ciptaan dari alam pikir kita. Itu ada yang dikatakan itu ciptaan dari rasa kita, ada ciptaan dari rumongso kita. Jadi ada akal, pikiran, ada batin, ada rasa, ada rumongso. Jadi ada rasa, rumongso, akal, dan hati. Jadi di situ ada 4. Apakah dulur papat itu yang disebut? Bisa saja. Karena suatu penciptaan yang muncul dalam ketidakpastian harus kita membaca, oh iki ciptaannya akal, akal-akalan iki nek diterusno kan itu. Iso nek dipraktekno nang Pak Dedi ya iso ngakal-ngakali dekne. Iku ojo wis pateni ae, pateni. Setelah itu wah rasa. Iya, rasa iki nek sumama rasa dhuwit 200.000 nek ditukokno mangan. Wah, guys, tak tukokno ngombe alkohol. Lah mendem rasa. Rasane tambah gak enak ketika wis tambah ngombe tambah gak. Muncul saja rumangsa, wah iki nek sumama engko 200.000 iku jukuk duit dompet itu kok Abah Dedi wis enak. Lah rumangsa kan. Tapi ternyata Abah Dedi gak nggo duit, repot juga rumangsa. Nah, ono ati. Ati iki kadang-kadang ya kadang-kadang ono sing apik, ono sing elek. Atine sing apik tepae munculnya seperti apa? Ati ini. Nek tepae ati apik, wah cinta. Cinta ini digambarkan seperti menjahit awan embun di atas langit. Tapi ketika cinta tak berbalas, waduh kendat. Nah, padha wae. Artinya nah, dari situlah maka kita betul-betul ya opo menempatkan akal, hati, rasa, rumangsa itu semuanya dikembalikan kepada satu yang tunggal. Yang pancernya adalah Gusti Allah itu sendiri. Gusti yang semua akan mengatur. Ojo diciptano. Saya sendiri kadang-kadang wah naik sepeda motor iki kok nek ngene wah atusan juta. Langsung tak wah setan nang pikiranku, setan. Nah, kayak gitu. Jadi menghukum ojo sampai nyetan-nyetan, ngedap-ngedapi. Karena nanti kita menjadi rusak karena ciptaan kita, bukan ciptaan dari Allah. Ada nafsu binas dan ada nafsu billah. Jadi nafsu binas ini adalah nafsu yang kita ciptakan sendiri hanya untuk mengakal-akali badan kita. Tapi kalau nafsu billah itu petunjuk Allah. Seperti contoh, apa Mas Lebek nafsu billah? Ngising. Wis ke kamar mandi, buang air besar itu nafsu billah. Udah tahanin nek kuat, iso jebles mencret. Sama dengan nafsu billah itu kencing. Wis tak contoh situ eluru wae iku sebenarnya ada sesuatu ciptaan dari nafsu kita sendiri untuk tidak ada bentuknya. Itu ciptaan kita. Tapi kalau semua ciptaan langsung dari Allah, petunjuk itu sendiri nafsu billah langsung loro weteng nang jeding. Blet ngoyo nang kamar mandi. Itu salah satunya.
dan yang lain-lain silahkan cari. Karena saya sama Pak Dedi ini hanya menyampaikan tentang ketetapan Gusti, belajar dengan raga. Petunjuk hidayah hadir dalam diri kita. Yang baik, yang buruk, kalau bisa kita hindari yang buruk. Kalau bisa kita panut yang baik untuk kemuliaan raga kita, karena kita selalu harus manunggal marang Gusti, bersatu dengan Allah, berkatu dengan Sang Hyang Widi. Karena apapun sastra dan ucapannya itu hanya kata-kata. Yang penting kita selalu bersatu dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Om wilahin wastono musidam sekaring balon anggeng, Om ulun pasukilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.